Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samaryadi SHMH, dosen S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Dengan bidang konsentrasi Hukum Perdata Bisnis, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual. Mata kuliah ini disediakan dengan bobot nilai SKS sebesar 2 SKS, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi ilmu hukum di Universitas Riau. Maka mahasiswa wajib lulus pada mata kuliah ini. Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang saya ajarkan adalah mata kuliah yang membahas tentang urgensi hak kekayaan intelektual dalam sistem perekonomian dan perindustrian nasional dan global. Adapun kompetensi yang diharapkan dimiliki mahasiswa setelah lulus mata kuliah ini yaitu menguasai dan mampu menerapkan teori dan konsep dasar ilmu hukum terkait dengan hak kekayaan intelektual sebagai upaya penyelesaian sengketa. Terdapat 3 poin capaian pembelajaran mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang relevan mendukung kompetensi luaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dasar hukum hak kekayaan intelektual. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup kekayaan intelektual. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sengketa kekayaan intelektual dan penyelesaiannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa tentunya diberikan perkuliahan dengan metode 16 kali pertemuan tatap muka, termasuk evaluasi dengan menggunakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sebelum memulai perkuliahan, saya mengajak mahasiswa memulai dengan kesepakatan pada kontrak kuliah dan menjelaskan bagaimana rencana pembelajaran semester serta materi pengantar perkuliahan. Adapun topik pembahasan mata kuliah ini selama 1 semester, yang pertama pengantar hak kekayaan intelektual, yang kedua ruang lingkup kekayaan intelektual, 3 konvensi internasional kekayaan intelektual, yang keempat hak cipta, yang kelima hak terkait dengan hak cipta, yang keenam paten, 7 desain industri, 8 merek, 9 desain tata letak sirkuit terpadu, 10 rahasia dagang, 11 perlindungan varietas tanaman, 12 sengketa hak kekayaan intelektual, dan yang ke-13 penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu model blended learning yang memadukan pembelajaran tatap muka secara luring dan daring dengan pemanfaatan Zoom meeting atau Google Meet dan Classroom sebagai media pembelajarannya. Adapun metode yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu dengan pendekatan metode case-based method. Dengan metode ini diharapkan mampu membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas mahasiswa. Selain itu, penjelasan materi ajar saya menggunakan metode contextual teaching learning. Adapun model pembelajaran ini dapat membantu dosen dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata mahasiswa dan mendorong mahasiswa membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu yang pertama constructivism, yang kedua questioning, yang ketiga inquiry, yang keempat learning community, yang kelima modeling, yang keenam reflection,
Dan yang ketujuh, authentic assessment. Untuk mengukur hasil pembelajaran selain dengan tes, harus diukur pula dengan asesmen autentik yang dapat memberikan informasi yang benar dan akurat tentang apa yang benar-benar diketahui dan bisa dilakukan oleh mahasiswa, atau tentang kualitas program pendidikan yang dijalaninya. Penilaian otentik ini merupakan proses pengumpulan data yang bersumber dari beragam data untuk melukiskan perkembangan belajar mahasiswa. Data tersebut berupa hasil tes tertulis, proyek, karya mahasiswa, perform yang dirangkum dalam portofolio mahasiswa. Demikian pemaparan awal daripada materi pengajaran saya. Berikut video mengajar di mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual pada pertemuan ke-7 dengan materi paten. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul kembali di mata kuliah pagi ya. Kali ini kita masuk ke dalam pertemuan minggu ini yang akan membahas materi tentang merek dan indikasi geografis. Materi ini disajikan untuk Anda mahasiswa dapat memahami apa itu merek gitu ya, lalu mengetahui pula apa dan bagaimana merek itu bisa didaftarkan, dan bagaimana Anda juga dapat membedakan mana merek yang dapat didaftarkan dan mana merek yang tidak dapat didaftarkan. Dan bagi yang beragama muslim, maka kita salam semua kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan pertemuan hari ini ya. Kali ini kita akan berbicara tentang merek. Sebelum kita berbicara tentang merek, apa sih yang menjadi bayangan Anda semua berbicara tentang merek gitu ya? Identitas, logo itu, ya. Ada identitas, baik. Saat berbicara merek, memang ini menjadi hal yang kemudian sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, khususnya bagi konsumen atau masyarakat. Bahkan merek itu bisa dijadikan suatu gambaran prestisius bagi seseorang. Saya yakin Anda jika ditawarkan suatu produk yang dalam tanda kutip sama fungsi dan kegunaannya, tapi mereknya berbeda, Anda pasti melihat dari aspek merek. Karena merek menggambarkan kualitas. Nanti ya, kenapa merek itu menggambarkan kualitas? Karena ya benar. Jadi produk dengan merek tertentu kita yakini juga kualitasnya juga dibuat dalam kualitas tertentu. Ya nggak mungkin kita samakan dong produk lokal gitu ya dibandingkan dengan mungkin produk nasional atau bahkan internasional atau luar negeri. Tentu berbeda. Kenapa? Karena dalam penyusunan standarnya juga berbeda, penamaan mereknya juga berbeda. Maka di sini merek sangat memiliki fungsi yang sangat ekonomis sebenarnya saat kita kemudian berbicara dalam aspek bisnis. Oke, ini sejarah perkembangan. Anda dapat temukan sejarah perkembangan merek itu di Indonesia sejak lama. Kenapa ya? Sebab merek ini sendiri telah hadir sejak zaman Belanda masuk Indonesia. Hal itu juga yang mempengaruhi pergerakan industri dalam negeri Indonesia Nusantara pada waktu itu juga mulai bergeliat. Karena pada waktu itu kita mungkin belum ketemu ya merek dagang, merek jasa, kita belum mengetahui, tapi saat ini kita sudah mengetahui. Ini sejarah peraturan perundang-undangannya, nanti Anda bisa lihat dan pelajari. Undang-undang terakhir yang kita gunakan itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Oke.
Ini definisi merek secara unsur-unsur pembentuknya. Secara sederhana saya ambil, gitu ya. Tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf, angka, susunan warna atau kombinasi ya. Karena identitas, nah, jadi kita katakan bahwa merek itu menjadi identitas. Maka di sini kita biasa kenali apa hal-hal yang paling mudah untuk kenali ya, identitas gitu ya. Kita kan punya identitas terdiri atas unsur-unsur, ada nama, tempat tanggal lahir, foto, tanda tangan. Untuk apa gitu? Membedakan dengan yang lain. Nah, itu. Maka sama seperti itu, merek di sini memiliki identitas yang ada unsur-unsur pembentuknya, itu tanda, gitu ya. Kemudian tanda-tanda tersebut memiliki daya pembeda, ini penting, gitu ya. Pernah nggak melihat merek yang mirip? Banyak nggak kasusnya di Indonesia? Atau Anda pernah lihat juga ada merek Goryo dengan Oreo? Mirip nggak? Mirip. Sejenis nggak? Ini merupakan suatu permasalahan sejatinya. Gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin konsumen akan beranggapan setiap memakan atau membeli Goryo itu rasa-rasanya adalah bagian ekonomis dari Oreo, benar nggak? Ya. Tapi sebenarnya apakah seperti itu? Tidak. Ternyata Oreo merupakan produk dari siapa? Produsennya Oreo. Siapa? Silakan cari. Silakan cari, gunakan teknologi gitu ya. Oreo itu produk siapa sih? Oreo itu produk siapa? Sedangkan Goryo Siantarto. Ya luar biasa kan? Dari usaha yang mungkin kita bisa kenal Oreo itu bahkan sampai hari ini pun resepnya masih termasuk dalam kategori rahasia dagang, gitu ya. Resep Oreo itu masih dalam kategori rahasia dagang. Kenapa demikian ya? Krimnya itu dapat dibedakan dengan krim-krim yang lain. Itu salah satu konsep juga dalam bisnis yang menjaga identitas daripada kualitas suatu produk. Anda sudah download undang-undangnya tadi? Oke, silakan baca apa sih definisi merek itu? Ya, silakan. Menyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Terima kasih. Baik ya, tanda tadi tersebut yang sudah disampaikan oleh rekan kita itu merupakan definisi daripada merek di dalam undang-undang merek, bahwa terdapat pola cara untuk memiliki daya pembeda, baik itu nanti dapat diidentifikasi melalui hologram baik kedua dimensi maupun 3 dimensi, dan juga itu termasuk dalam ruang lingkup digunakannya dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Maka kita berbicara merek, esensialnya itu adalah bisnis. Jadi sama seperti kita bicara paten beberapa waktu lalu, itu juga esensialnya bisnis. Maka kalau bicara merek, nanti kita akan banyak berdampak ya kepada aktivitas ekonomi. Bahkan gangguan-gangguan terhadap merek itu nanti juga terdampak terhadap ekonomi. Di sini kita perlu mengetahui bahwa merek memiliki karakteristik dalam memberikan perlindungannya. Ini seperti umumnya kita kenal sejak kita membahas masalah konvensi yang ada di dalam
haki, sudah ada asas konstitutif atau first to file dan deklaratif first to use. Bicara tentang merek, keduanya ini di dunia itu berlaku. Kenapa? Ya, dalam sejarahnya merek ini juga terjadi perubahan-perubahan di beberapa negara mengenai konsep pembeliannya. Kenapa? Karena itu akan dilihat berdasarkan aspek masyarakatnya. Kenapa Pak? Ya, pada awalnya Indonesia menerapkan sistemnya deklaratif. Deklaratif itu siapa yang pertama kali mengumumkan, menyatakan itu adalah mereknya, sudah cukup tanpa harus mendaftar. Dia gunakan merek itu, dia pasarkan, itu sudah dilindungi. Pada awalnya, ternyata dalam konsep hukum Indonesia yang mungkin menganut asas kepastian hukum dengan konsep positivisme ya, maka sistem konstitutif dengan konsep pendaftaran itu lebih memberikan jaminan kepastian hukum. Dan masyarakat tradisional, getuk ABC, bisa jadi di Kalimantan dia nggak getuk lagi, gitu ya. Bisa jadi produknya lah. Kenapa? Karena wilayah. Maka konsep pendaftaran ini maksudnya itu adalah lebih kepada konsep pengintegrasian seluruh wilayah agar lebih tercatat secara nasional dan diketahui secara umum. Pertanyaan saya sederhana, masih dalam pembeda kasusnya merek. Boleh nggak kira-kira mendaftarkan merek dengan merek yang sama tapi produknya berbeda? Contoh, saus ABC makanan atau mie ABC, mie goreng ABC makanan, dengan baterai ABC. Boleh nggak? Coba cari baterai ABC milik siapa, mie goreng ABC milik siapa, satu perusahaan atau tidak? Berbeda. Bagaimana pandangan saudara? Boleh nggak kira-kira ini? Boleh. Kenapa? Kalau artinya membedakan membedakan sesuatu yang sejenis Pak. Sedangkan ini kalau dibilang membedakan karena ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketika orang berbicara dengan merek ABC, itu tidak langsung pikiran orang tidak langsung terintegrasi pada salah satu merek aja. Mungkin dia bisa mencari yang lain, terus juga nggak mungkin ketika orang mau membeli itu menimbulkan keambiguan atau kebingungan dari orang mana yang asli, karena jenisnya tidak bisa berbeda. Oke, baik. Tapi pertanyaan saya satu lagi, apakah konsumen semua mengetahui mereka perusahaannya terpisah? Tidak. Maka kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya juga menjadi bagian yang penting dalam pendaftaran. Ini karena mereka sudah terdaftar dan dilihat berdasarkan aspek undang-undang yang terbaru, saya yakin itu tidak akan boleh. Kenapa? Karena mengandung kesamaan pada pokoknya. Apa kesamaan pada pokoknya, Pak? Dari penyebutan ABC itu akan mengandung istilah yang umum dan sama terdengarnya. Pernah ada kasus, pernah nggak lihat merek minuman? Pernah? Ada lagi yang membuat sama nggak? Nanti kita berbicara merek, jangan sampai nanti ada salah satu merek yang membonceng, membonceng merek yang sudah terkenal untuk mendapatkan keuntungan dalam brand.
Branding. Hah? Nebeng. Nebeng itu kan nggak asik gitu ya. Kita udah capek-capek ngisi bensinnya, nyeterin, gitu ya. Dia nebeng sampai ke tujuan yang sama, tapi tanpa izin. Kalau izin kan enak nggak ditebengin tanpa izin? Nggak enak, beban, gitu ya. Inilah yang kemudian kita kaji bahwa pendaftaran merek juga itu perlu mempertimbangkan perihal kesamaan pada namanya. Penamaannya harus memiliki daya pembeda. Ya, maka secara sederhana, secara ringkasnya, kesimpulannya tadi dalam hal penamaan merek, tentu kita perlu ya, melakukan pendaftaran merek dan juga memberikan daya pembeda atas merek kita. Dan satu lagi, asas yang sangat dekat ya hubungannya dengan merek dan pendaftarannya itu adalah asas itikat baik. Kenapa? Ya. Setiap bisnis jika dimulai dengan itikat yang buruk itu pasti akan berdampak negatif bagi orang lain. Nanti dia pada dasarnya. Maka dalam pelaksanaan merek juga itu penting difahami bahwa pendaftaran itu harus dilakukan dengan itikat baik dan tetap memperhatikan kualitas merek kita sendiri. Itu apa? Untuk apa? Untuk menjaga eksistensi daripada produk kita sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Baik, itu kesimpulan sederhana dari pengantar merek ini, definisinya dan juga apa pentingnya untuk kita lakukan pendaftaran. Demikian, terima kasih. Mohon dipelajari kembali nanti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.